Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ahkamul Udhiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa keterangan dari penulis buku ini terkait dengan permasalahan Al-Udhiyah. Kita masuk pada halaman 19. Beliau mengatakan, wa idza jaa sahibul udhiyah bi jazzarin yazbah lahu fala yu'tihi syai'an minal udhiyah. Kalau datang pemilik korban dengan jazzar itu tukang jagal. Maksudnya ini cara menerjemah ya, lafadz yang enak kalau menerjemahkan. Ja'a kalau setelahnya ada ba huruf jar, demikian juga kalau ata ya'ti setelahnya ada ba huruf jar, maka artinya mendatangkan. Ini kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan lafadz ja'a dan lafadz ata kalau setelahnya ada huruf jar ba, maka artinya mendatangkan. Contoh, ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim pada konteks beliau membantah orang-orang yang mentakwil sifat ja'a. Kata beliau lebih kurang maknanya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, contoh misalkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Yang datang siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Berbeda dengan konteks ayat misalkan fasaufa ya'tillahu biqaumin. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Apakah yang datang di situ adalah Allah? Bukan. Tapi yang datang itu suatu kaum. Jadi Allah mendatangkan suatu kaum. Jadi di sini kalau mau enak menerjemahkannya, wa idza jaa sahibul udhiyah bi jazzar yazbah lahu. Apabila pemilik korban mendatangkan tukang jagal yang akan menyembelih, fala yu'tihi syai'an minal udhiyah, maka jangan dia kasih sedikit pun dari hewan korban tersebut muqabilaz zabhi, sebagai bentuk muqabil az-zabhi, upah balasan penyembelihan. Liqaulihi Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan ucapan Ali, wa amaroni yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla u'tiya al-jazzara minha syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar aku tidak memberi tukang jagal dari hewan korban tersebut syai'an, sedikit pun. Wa qala nahnu nu'tihi min indina, kami kasih dia itu dari uang hasil dari kami. Muttafaqun alaih. Wa in kana muhtajan, namun kalau dia butuh ya, tukang jagalnya ya juga butuh daging. Wa u'tiya min ghairi ujratiz zabhi, maka dia dikasih bukan sebagai upah penyembelihan, fala ba'sa, maka tidak masalah. Ya, misalkan dia dikasih sebagai hadiah, dia dikasih daging tadi sebagai warga kupon biasa atau yang semisalnya, itu tidak masalah. Kalau sebagai bentuk upah tidak boleh, karena sebagian orang tuh gini, dia tidak mau uang tapi dia minta kepala itu saja, katanya tidak usah, saya minta kepalanya saja. Nah itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dikasihkan kepalanya sebagai bentuk hadiah, itu tidak masalah. Kemudian wa yustahabbu li sahibil udhiyah,
ayyakula minha wa yatasaddaq. Liqaulihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Disunahkan bagi pemilik kurban agar makan dari hewan kurban tersebut, wa yatasaddaq, dan bersedekah. Dan ini yang afdol, ya. Dia makan dari hewan kurban tersebut dan bersedekah. Yang afdol, dia makan dari hewan kurban punya dia sendiri, bukan punya orang lain. Misalnya kalau dokter Vicky korban kambing domba, Agus korban sapi. Agus minta daging dokter Vicky minta dagingnya Agus. Itu kurang tepat. Walaupun boleh-boleh saja. Yang sunnah seseorang itu makan dari daging dia masing-masing. Nanti kalau dikasih pengen daging sapi, dia minta saja, tidak masalah. Ya, sama panitia. Misalkan yang korban kambing, dia cicip walaupun sedikit. Kadang sebagian orang tidak mau, dia pengennya korban kambing tapi dia tidak makan kambing. Itu kurang tepat. Cicip saja walaupun sedikit. Liqaulihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah darinya, dari hewan korban tersebut, wa at'imul ba'isal faqir, dan kasih makan orang-orang yang al-ba'is. Al-ba'is itu artinya orang-orang yang kesusahan. Al-faqir, orang-orang fakir. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulu waddakhiru watasaddaqu. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kulu, makanlah, waddakhiru, simpanlah, watasaddaqu, sedekahlah. Rawahu Muslim an Aisyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kulu wa at'imu waddakhiru. Juga Rasul mengatakan makan, kasih makan orang lain, sedekah, waddakhiru, simpan. Rawahu Al-Bukhari an Salamah ibn Aqwa. Wa hadzal lafdhu yashmal at-tasadduq 'alal fuqara wal ihda lil aghniya. Lafaz kulu at'imu waddakhiru, ini lafaz mencakup bersedekah untuk orang-orang fakir dan juga mencakup berhadiah untuk orang-orang kaya. Jadi daging kurban tersebut, kata mereka para ulama menyebutkan, terbagi menjadi 3. Ada yang dimakan oleh orang yang berkorban, ada yang dikasihkan ada sedekah kalau kepada orang-orang fakir, atau hadiah kepada karib kerabat atau kepada orang-orang kaya. Misalkan dokter Vicky ngasih daging korban hadiah untuk siapa? Untuk direktur rumah sakit, boleh saja. Untuk kawan kerja, boleh saja. Apa hukum iddikhar? Iddikhar. Iddikhar. Ini kan perintah. Nah, di sini ya kawan, kita latihan mempraktekkan kaidah ilmu usul fikih. Ini kan perintah, kulu wa at'imu waddakhiru. Makan, wa at'imu, kasih makan, sedekah, waddakhiru, simpan. Semua ini untuk lafaz yang kita bahas, waddakhiru, nyimpen. Apa hukum menyimpan hewan korban? Dulu ada larangan. Ada larangan. Ya, tidak boleh nyimpan lebih dari 3 hari. Ya, tidak boleh nyimpan lebih dari 3 hari. Kemudian dibolehkan. Ya. Makanya kalau sekarang ada kulkas, boleh enggak? Jawabannya boleh saja. Ya. Kembali ke kaidah al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah ala qaulin. Menurut sebagian pendapat, perintah setelah larangan itu memberikan faedah al-ibahah, boleh. Kemudian laisa fil adillah nassun fi miqdari ma ya'kul wa yatasaddaq bihi wa yahdi atau wayudi. Tidak ada pada dalil-dalil itu nas tentang ukuran berapa yang akan dia makan, berapa yang akan dia sedekahkan, berapa yang akan dia hadiahkan. Jadi tidak ada dalil khusus. Fa'ala hadza yustahab ayyakula minha wa yatasaddaq wa yuhdi biduni miqdarin muayyan. Jelas? Tanpa ada
takaran tertentu. Disunnahkan bagi dia untuk makan, bersedekah dan menghadiahkan wa yuhdi, ya, duna miqdarin muayyan, tanpa ada takaran khusus. Misalkan kalau daging korban kita tadi totalnya ada 30 kilo kambing ini tadi. Nah 30 kilo ini enggak mesti 10 kilo kita makan, 10 kilo kita sedekahkan, 10 kilo kita sedekahkan, kita hadiahkan, enggak mesti. Bisa dia ngambil cuman 2 kilo untuk makan. Intinya dibagi 3, muqassam, ya, baina salas, ya, dibagi antara 3 tadi. Tapi tidak ada takaran khusus. Dalilnya harus sekian dan sekian. Kemudian hal apakah tata'ayyanul udhiyah? Apakah hewan korban itu sudah harus tertakyin, harus tertentukan? Zahabal jumhur ila annaha tata'ayyanu. Jumhur berpendapat hewan korban itu sudah tertakyin. Wa huwa qaulu ashabil madzahibil arba'ah. Dan ini adalah pendapat 4 mazhab. Wa ikhtalafu fima tata'ayyan. Namun mereka khilaf, berselisih pada perkara apa kambing itu sudah teranggap terponis atau tertakyin hewan korban tadi. Dengan cara apa gitu loh. Jumhur mengatakan hewan korban itu harus ditentukan. Apa penentuannya? Nah itu yang terjadi khilaf. Wasahih annaha tata'ayyanu bil qaul. Pendapat yang sahih yaitu dengan qaul. Ka qaulika hadhi udhiyah. Seperti dia mengatakan ini adalah hewan korbanku. Kal waqfi wan nazar, seperti wakaf dan nazar. Wa huwa ikhtiyar al-Utsaimin, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sebagian para ulama mengatakan bin niyah. Sebagian lagi seperti Ibnu Hazm mengatakan apa? Dengan tersembelihnya hewan. Adapun faidatul khilaf antara jumhur dan yang mengatakan bin niyah. Jadi gini, bagi yang mengatakan hewan korban tersebut harus dengan lafaz, ya, ini kambing korbanku, berarti ini sudah teranggap hewan korban, tidak boleh dijual sama dia. Itu maknanya. Kemudian hal yajuzu bay'uha liyashtariya khairan minha. Apakah boleh bagi dia untuk menjualnya dalam rangka membeli yang lebih bagus lagi? Maksudnya antum beli hewan korban, antum sudah takyin dia sebagai hewan korban, tahu-tahu ada yang nawar lebih mahal, boleh tidak dijual? Ajazahu Atha wa Mujahid wa ba'dul Hanabilah. Ini Atha, Mujahid dan sebagian ulama mazhab Hanbali mereka membolehkan. Amma idza abdalaha bi khairin minha fayajuzu inda aktsarihim. Kata mereka kalau diganti dengan yang lebih bagus itu boleh-boleh saja. Wa qala al-jumhur, kata jumhur, idza atlafa ar-rajulu al-udhiyah ba'da ta'yiniha wajaba 'alaihi ibdaluha wa in talafat 'alaihi biduni ta'addin lam yadhman. Kata jumhur, kalau seseorang, ya, binasakan hewan korban tersebut setelah ditakyin, maka wajib dia menggantinya. Tapi kalau hancur, binasa hewan tadi tanpa ada ta'addi, tanpa ada pelanggaran, tanpa ada kesengajaan, maka tidak perlu diganti. Al-muhim ya ikhwan, boleh menjual hewan korban tersebut, mengganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana ada riwayat, ada seseorang dia bernazar ingin sholat di Masjidil Aqsa atau i'tikaf di Masjidil Aqsa. Kata Nabi SAW, engkau di Masjidil Haram saja, mengganti yang lebih baik. Kemudian hal yajuzu ayyakulaha kullaha wa la yatasaddaq bi syai'in. Boleh enggak dimakan semua hewan korban tadi? Enggak ada disedekahkan sama dia. Misalkan dimakan semua. Misalnya Ustaz Abdurrahman Sirait beli kambing yang korban, semuanya dimakan dia. Enggak ada dikasih orang. Qala An-Nawawi, wa hal yushtaratu tasadduq minha bi syai'in am yajuzu akluha jami'an. Kata Nawawi, apakah dipersyaratkan harus disedekahkan hewan korban itu ataukah boleh dimakan semua? Fihi wajhani masyhurani dzakarahuma al-musannif bidalilihima. Kata Nawawi, ada dua pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Disebutkan oleh musannif, penulis kitab
Al-Muhazzab ya. Al-Muhazzab karya Syekh Razi disyarah oleh Nawawi. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ahaduhuma yajuzu aklul jami' qalahu Ibnu Suraij wa Ibnu Qas wal Istakhri wa Ibnu Wakil wa hakahu Ibnu Qas an-Nass Syafi'i qalu wa idza akala al-jami' fa faidatul udhiyah husulus thawab bi iraqatid dam bi niyatil qurbah. Intinya sebagian para ulama mazhab Syafi'iyah seperti Ibnu Suraij, Ibnu Qas, Al-Istakhri, Ibnu Wakil, Ibnu Qas menukilkan dari Al-Imam Syafi'i, mereka mengatakan kalau dimakan semua tetap dia dapat pahala. Kenapa? Karena untuk mendapatkan pahala hewan korban tersebut cukup dengan semata-mata menyembelih dan mengalirkan darah tersebut dalam rangka niat taqarrub ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun wa qaulu tsani, pendapat yang kedua, mereka mengatakan wa huwa qaulu jumhur ashabina al-mutaqaddimin wa huwa al-asah 'inda jamaahiril musannifin minhum al-musannif fit tanbih yajibu tasadduq bi syai'in yutlaq 'alail ismu li anna al-maqsud irfaqul masakin. Namun pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'iyah, dan itu pendapat jumhur Syafi'iyah, kata Imam Nawawi, ini pendapat yang lebih sahih ya di kalangan para ulama musannifin ya, dari mazhab Syafi'iyah, dan juga pendapat yang dipilih oleh penulis kitab Al-Muhazzab ya. Mereka mengatakan wajib bersedekah. Jadi wajib sedekah hewan korban itu, wajib ada yang kita sedekahkan. Walaupun sedikit gitu loh bahasanya. Bisyai'in yutlaq 'alail ism. Walaupun sedekahnya sedikit, yang penting sedekah. Siap Ustaz, aku sedekah. Apa yang mau sedekahkan? Aku sedekah kikil-kikil kakinya saja. Ya. Aku kasihkan ke warga kaki, kulit, yang penting aku sedekah. Boleh enggak? Ya, boleh saja, sah. Kenapa? Li'annal maksud irfaqul masakin, karena tujuan dari hewan korban tersebut adalah menyayangi kaum orang-orang miskin. Kemudian jelas ya. Jadi mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Pendapat mengatakan boleh dimakan semua, pendapat kedua, dan itu pendapat jumhur Syafi'iyah, mereka mengatakan harus disedekahkan meskipun sedikit. Qala al-Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, wa yahrumu ayyabi'a syai'an minha min lahmin aw syahmin aw duhnin aw jildin aw ghairihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, haram untuk menjual sedikit pun dari hewan korban tersebut, baik dagingnya atau syaham itu lemak ya, atau minyaknya, atau kulitnya, atau tanduknya, atau apapun yang ada di hewan korban tersebut tidak boleh dijual. Li'annaha malun akhrajahu lillah fala yajuzu ruju' fihi kasadaqah. Karena korban ini adalah harta yang dia keluarkan karena Allah, maka tidak diperbolehkan untuk dibatalkan atau diambil kembali seperti sedekah. Sedekah orang lain niat sedekah karena Allah, tidak boleh diambil lagi. Demikian juga hewan korban. Masa dia hewan korban disembelih, diambil daging sedikit untuk dia makan, semuanya dijual sama dia, dibawa ke tukang daging, itu tidak boleh ya. Namun kalau antum tidak berkorban, antum sebagai warga atau sebagai santri, antum dikasih oleh orang kulit sapi, kemudian mau antum jual, ya boleh saja. Misalkan nih ada masjid banyak kulit sapinya, dikasihkan ke kita, terus kita jual, boleh enggak? Jawabannya boleh, karena kita enggak berkorban di sana. Kemudian al-udhiyah 'anil mayyit, berkorban mengatasnamakan si mayyit. Ada sebagian masyarakat kita ini kadang korban untuk atas nama mbahnya, bapaknya, ibunya yang sudah meninggal. Nah, yang seperti ini ajazah aktsarus Syafi'iyah wa dhahaba ba'dus Syafi'iyah ila adamil jawaz illa ayyusi bihal mayyit. Sebagian atau mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan boleh-boleh saja. Namun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau si mayit tersebut sudah pernah berwasiat. Dia bilang, nah kalau bapak meninggal dunia, tolong setiap tahun korbani bapak, ambil dari uang hasil panen sawit. Nah itu tadi. Kalau tidak kata wasiat, tidak ada wasiat, maka tidak perlu, kata mayoritas ulama Syafi'iyah. Qala al-Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, walaisatil udhiyah sunnatun lil amwat. Tidak ada istilahnya sunnah untuk korban atas nama si mayit. Walidzalika lam yudhahi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ahadin mimman mata lahu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkorban atas nama seorang pun yang sudah wafat. La an zaujatihi Khadijah, tidak pernah Rasul korban atas nama Khadijah. Wala ammihi Hamzah, tidak pernah Rasul korban atas nama Hamzah. Wala an ahadin min auladihi alladzi matu fi hayatihi. Rasul tidak pernah berkorban atas nama anak-anaknya atau putra-putranya sudah meninggal ketika Rasul masih hidup.
Wa inna ma dhaha anhu wa an ahli baitihi. Yang ada hadis itu Rasul berkorban atas nama beliau dan atas nama keluarga beliau. Wa man arada ayyudkhilal amwata fil umum, maka barang siapa yang ingin memasukkan orang-orang yang sudah mati pada keumuman, ya, fa inna qaulahu qad yakunu wajihan, ya, maka ucapan dia tadi mungkin bisa dikatakan ada sisi benarnya. Walakin takunul udhiyah anil amwat huna tabi'an lil la istiqlalan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, akan tetapi kurban di sini, ya, atas nama si mayit di sini ngikut, bukan tersendiri. Jadi kata Syekh Utsaimin, siapa yang ingin memasukkan dia, orang yang sudah mati tadi pada keumuman kurbannya dia, maka memungkinkan itu pendapat dikatakan apa? Masuk itu wajib itu apa? Ada sisi kebenaran lah. Misalkan contoh Dokter Vicky, antum berkorban, antum niatkan atas nama ibu juga, antum berkorban atas nama antum dan atas nama ibu. Nah ini maksud saya berusaha apa? Fa inna qaulahu qad yakunu wajihan. Maka pendapat dia bisa dikatakan ada benarnya. Ngikut. Kenapa? Karena dia ngikut. Akan tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, di sini korban atas nama si mayit itu nih tabaan, la istiqlalan. Ya, bukan bersendiri, tapi dia taba, bukan atas nama ibunya. Bagi yang membolehkan itu, ya, sebagian ulama mazhab Hanbali mereka mengkiaskan dengan sedekah. Sedekah, kan sedekah atas nama si mayit kan boleh, katanya boleh saja. Namun dinukilkan dari sebagian salaf seperti Abdullah bin Mubarak dan juga sebagian para ulama, mereka mengatakan tidak usah makan, semuanya sedekahkan semua, gitu loh. Kata mereka kias dengan sedekah atas nama si mayit boleh, tapi tidak usah dimakan semuanya. Jelas ya? Ayyuhuma afdal, at-tadhiyah am tasadduq bisamaniha? Mana yang afdal? Berkurban ataukah bersedekah dengan uang yang senilai hewan kurban? Mana yang afdal? Afdal, antum punya duit misalkan 2 juta, Agus punya duit 2 juta Gus. Mana Gus yang afdal? Antum 2 juta tadi berkorban, ya, korban ini, ataukah 2 juta ini antum infak untuk beli AC Masjid Darul Hadis misalkan? Ayo Ustaz, kaget anak beli AC 2 juta. Misalkan, mana yang afdal? Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, fa kana dzabhu fi mawdi'ihi afdal minas sadaqah bi thamanihi. Walau zada kal hadaya wal adhahi. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, menyembeli pada tempat yang tepat, menyembeli ketika kurban Idul Adha ini kan tepatnya tepat, ya, sudah pada tempatnya niat, ya, jauh lebih afdal dibandingkan sedekah senilai hewan kurban tadi ataupun lebih, gitu loh, meskipun lebih. Kal hadaya wal adhahi, seperti hadaya wal adhahi. Fa inna nafsaz zabhi wa iraqatad dam maksudun, karena penyembelihan dan menumpahkan darah adalah sesuatu yang diinginkan. Fa innahu ibadatun makrunatun bis shalah, karena tujuan itu bukan sedekah tapi ibadah itu adalah menyembelihnya. Sehingga ibadah kurban ini bukan masalah banyaknya daging, ini perlu diperhatikan. Ibadah kurban ini bukan berkaitan dengan banyaknya daging, bukan juga berkaitan dengan sedekahnya, bukan pula berkaitan dengan makan-makannya. Tapi yang dinilai di hewan kurban ini adalah niat ibadah dengan cara menumpahkan darah hewan tersebut. Itu adalah maksudnya tadi, tujuan utama dari ibadah kurban. Makanya para ulama menyebutkan apa? Antara patungan sapi bertujuh dengan seekor kambing, mana yang lebih afdol? Ya, Pan? Mana yang lebih afdol korbannya? Patungan sapi 7 orang atau berkorban dengan kambing 1 ekor? Berkorban dengan 1 kambing. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah menyembelih hewannya, bukan banyaknya daging. Ya.
Kama qala ta'ala, fa innahu ibadatun makrunatun bis shalah, kama qala ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Karena kurban tersebut adalah ibadah yang digandingkan dengan salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Sedikit lagi ya. Wa qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Fa fi kulli millatin salatun wa nasikah. Setiap agama itu punya salat, punya sembelihan. La yaqumu ghairaha, la yaqumu ghairuhuma maqamahuma. Maka selain salat dan sembelihan ini tidak bisa digantikan. Walidah lau tasaddaqu an damil mut'ah wal qiran bi adhafil qimah lam yakum maqamahu wa kadzalikal udhiyah wallahu alam. Wa hadza huwa sahih. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, oleh karena inilah kalau seandainya ada orang bersedekah mengganti darah mut'ah di sini maksudnya itu darah haji tamattu, kan dia potong dam, atau haji qiran juga potong dam ya, diganti dengan sedekah yang berlipat-lipat ganda nilainya, itu tidak bisa menggantikannya. Demikian juga hewan korban, wallahu alam. Ini adalah pendapat yang sahih ya. Kemudian yajuzu naklul udhiyah indal haja wad darurah. Boleh memindahkan hewan kurban ke suatu wilayah kalau memang ada hajat dan kebutuhan. Kita orang Indonesia, korban di Gaza, korban di Palestina, korban di Yaman, boleh enggak? Boleh kalau memang dibutuhkan. Tapi hukum asal berkorbanlah di wilayah masing-masing. Berkorbanlah di wilayah masing-masing. Itu yang afdol. Al-udhiyah di wilayah masing-masing ya. Itu yang afdol. Boleh enggak korban di tempat yang jauh ya, jawabannya boleh kalau memang dibutuhkan, ada hajat namanya. Al-udhiyah lil musafir masyru'atun. Tapi ingat ya, tidak bisa dikiaskan dengan dam haji. Fatwa Muhammadiyah yang membolehkan potong hewan hadiu, dam haji tamattu di negara Indonesia, fatwa yang menyelisih dalil dan menyelisihi perbuatan Nabi SAW dan juga para sahabat ya. Al-udhiyah lil musafir masyru'atun. Berkorban bagi musafir juga tetap disyariatkan. Dalilu hadithu Thauban inda Muslim qal. Dalilnya hadis Thauban riwayat Muslim qal dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Thauban aslih lahma hadhihi qala falam azal ut'im atau at'am minha hatta qadimal Madinah. Kata Thauban, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Thauban, masak daging ini. Aslahah. Itu bisa mengartikan apa namanya, memasak. Sering orang Yaman bilang, karena sering dengar mereka bilang ini, tasallih ta'am ya, tasallih ta'am ya. Maksudnya masak makanan. Kata Rasul, aslih lahma hadhi, sudah masak dagingnya. Qala, kata Thauban, falam azal at'am atau at'im, aku senantiasa makan atau memberi makan dari hewan korban tadi hatta qadimal Madinah, sampai Rasul datang ke kota Madinah. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini, fihi anna ad-dhahiyya masyru'atun lil musafir kama hiya masyru'atun lil muqim wa hadza madhhabuna wa bihi qala jamaahirul ulama. Kata Imam Nawawi, pada hadis ini terdapat faedah berkorban disyariatkan bagi musafir sebagaimana dia disyariatkan juga bagi orang yang mukim. Ini adalah pendapat kami mazhab Syafi'iyah dan juga ini pendapat jumhur ulama. Sehingga baik mukim baik musafir tetap disyariatkan berkorban. Misalkan ya. Kemudian mata yakul fi yaumin nahri. Kapan dia makan? Di hari lebaran itu kapan makannya? Ya.
Rawa Ibnu Majah an Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruj yaumal fitri hatta ya'kula wa kana ya'kul yauman nahri hatta yarji'ah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya dulu Rasulullah SAW tidaklah keluar di hari Idul Fitri sampai beliau makan dulu sarapan. Dulu Rasul kalau hari Idul Fitri beliau tidak berangkat melainkan sarapan dulu. Ya enggak? Wa kana la ya'kul yauman nahri hatta yarji. Dan dulu hari Idul Adha Rasul tidak makan sampai dia pulang sholat Id dulu. Ya. Makanya kalau kebiasaan kita Idul Adha di sini selalu disiapkan makanan nasi. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini ada makanan. Dan kasihan yang berkorban, yang sholat Id itu tadi pulang-pulang enggak kasih makanan, ya udah Gus. Mudah-mudahan nanti ada kambing. Setiap tahun biasanya ada kita, ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini. Masa ada Agus di sini, enggak itu jamu, ya enggak? Idul Fitri dia kan enggak balik. Kemudian, namun sebagian para ulama ya ada yang berpendapat, sebagian ulama itu ada yang berpendapat, dinukilkan dari Imam Ahmad, ya, dinukilkan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu berpendapat orang yang berkorban yang disunnahkan untuk tidak makan ini adalah orang yang berkorban. Kalau antum tidak berkorban, sarapan bahaya habis subuh itu, tidak masalah. Udah sarapan Ustaz, aku korban juga tidak. Kata Imam Ahmad, tidak masalah. Kenapa Rasul ini tadi tidak makan? Karena beliau ingin makan yang pertama kali beliau cicipi adalah hewan korbannya. Tapi kalau antum nak nyiciti hewan korban antum mungkin lambat masak. Selesai jam 11. Lesu mungkin ya kerjanya. Nah itu tadi. Al-muhim ya ikhwan wallahu alam, sunnah ini tadi berlaku untuk yang berkorban dan yang tidak berkorban. Insyaallah taala itu pendapat jumhur. Kemudian, Yaumu Arafah laisa yauman lidzabhi. Hari Arafah bukanlah hari untuk nyembelih hewan. Illa idza aradat tasadduq. Kecuali kalau niatnya untuk sedekah. Insya Allah nanti di hari Arafah kita akan potong kambing satu paling tidak. Insya Allah. Untuk apa? Untuk makan-makan hari Id. Amma i'tiqadu annahu yaumuz zabhi wa yusammi ba'dhum az-zabha fi nahari Arafah hajjun lil ahya. Ya. Wa fi lailatul Id hajjun lil amwat hadza bid'atun. Adapun keyakinan sebagian orang yang mengatakan penyembelihan di hari Arafah, ya, sebagian mereka menyebutnya nyembelih di siang hari Arafah disebut haji bagi yang hidup, sedangkan nyembelih malam Lebaran disebut haji bagi yang sudah wafat. Ini adalah bid'ah. Ya. Kemudian terakhir, masalah yang terakhir, ijtima'ul aqiqah ma'al udhiyah fi waqtin wahid. Berkumpulnya akikah dengan kurban pada satu waktu. Misalkan pada hari Lebaran sekalian korban dan akikah, boleh enggak? Fa innahu la tujzi anhuma dzabihatun wahidatun. Ya, kata penulis buku ini enggak sah satu hewan untuk akikah plus kurban. Misal Gus, seminggu sebelum Lebaran istri antum melahirkan, misal. Ustaz, aku nak berkorban plus akikah. Mana kambingnya? Masih kok Ustaz. Kuniatkan korban, kuniatkan akikah. Kata penulis buku ini tidak sah. Kenapa? Li'annahuma yuzbahani bisababain mukhtalifain. Karena keduanya disembelih sebabnya beda. Yang satu sebab karena lahir anaknya, yang satu sebab memang karena ibadah kurban. Fala yakumudz dzabhu al-wahid anhuma, sehingga tidak bisa sembelihan satu itu menjadi posisi perwakilan. Kadamil mut'ah wa damil fidyah. Seperti darah dam haji tamattu dengan dam yang dibayar karena fidyah, karena melanggar. Tidak bisa. Dam tamattu, dam melanggar. Li'anna kullan minhuma sunnatun maqsudah, karena masing-masingnya adalah sunnah yang tersendiri. Akikah sunnah tersendiri, kurban sunnah tersendiri. Ya.
Jadi tidak bisa digabung. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala wa rahmatan wasi'ah. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah taala untuk santri sebagaimana kesepakatan kita semua